Halo, selamat malam semua. Aku Rachel dan terima kasih banyak untuk yang udah mampir ke channel aku malam ini. Ditemenin sama tiga temen kece. Ada Din, ada Awin, ada Gia. Terima kasih banyak udah mau ngeracun bareng malam ini. Kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini. Mulai dari Din, silakan Din. Halo semuanya, kenalin aku Din Hanarun dari channel Din Hanarun. Aku biasanya di channel itu bahas buku romance. Sebenarnya banyak juga sih genre yang aku bahas. Biasanya aku lebih suka juga kalau misalnya si bukunya itu bisa jadi film atau series. Itu biasanya buku-buku berbagai macam genre yang kayak gitu. Makasih. Thank you, Din. Oke, boleh lanjut dengan Gia, silakan. Halo, aku Gia, lebih aktif di Bookstagram sebagai Mommy Giarit. Sebenarnya ada booktube juga sih, tapi udah vakum. Kalau genre bacaan aku sebenarnya banyak sih macam-macam, tapi yang paling aku suka itu sekarang lagi suka kontemporari aja sih, fiksi yang umum sama fiksi sejarah suka sama fantasi. Thank you, Gia. Oke, Awin, silakan. Oke, aku Awin dari channel Olivia Awin yang udah 2 tahun hiatus, tapi masih aktif baca buku, masih aktif nge-review di Twitter juga. Sekarang lagi hobi baca historical fiction. Oke, thank you Awin. Ya, kalau aku Rachel, kalau kalian baru pertama kali mampir ke sini, aku Rachel dan aku biasa baca novel fic juga suka, ada romance sedikit-sedikit, ada thriller, misteri, literature fiction. Sebenarnya apa aja sih aku baca. Cuman kurang suka self-help. Jarang baca self-help. Sekarang, nah karena ini episode perdana ngeracun bareng, jadi kita di sini semua mau ngeracunin kalian dengan best read atau buku favorit, boleh dari bulan lalu, bulan ini, atau sepanjang masa. Mungkin bisa dimulai dari Din. Silakan Din. Ya, buku yang bakal aku racuni adalah buku yang masih tersegel. Ini aku dulu bacanya di Gramedia Digital, terus aku suka banget seriusan, terus aku beli cetaknya. Ini baru baru beli. Jadi ini judulnya The Supernumerary Project karya Aranindi. Ini genrenya romance bisa dibilang. Terus kayaknya dari Wattpad. Aku lihat pertama kali tentang buku ini tuh di Twitter tapinya yang ngerekomendasiin. Kalau dari covernya kayak ini ya, kayak novel remaja gitu terlalu imut. Tapi ini novel dewasa, maksudnya novel yang apa ya? Bukan remaja, bukan yang adult gitu. Ini romance adult. Ini tentang ini satu stasiun TV mau bikin reality show romance dating reality show dan kayak The Bachelor gitu. Jadi ngerebutin satu pria. Nah, dikumpulin lah si kontestannya wanita-wanita berkarir yang sukses, cantik, berapa ya, pokoknya yang menjanjikan. Nah, salah satu kontestannya itu tiba-tiba keluar karena ada skandal dan ini udah mau tayang nih kan, udah mau syuting, terus si prianya juga kan orang sibuk gitu, jadi si produsernya harus muter otak nih gimana nih caranya biar kita bisa tetap syuting sesuai jadwal. Nah, si produsernya punya teman kebetulan single gitu, ayolah masuk, ntar masuk aja, nanti kamu bakal tereliminasi pertama gitu, pokoknya kamu biasa aja jadi figuran dan pokoknya cuma ngisi slot gitu, cuma menuhin kuota. Tahu-tahu ternyata pria itu malah tertarik ke si temennya produser yang ceritanya nggak akan jadi siapa-siapa gitu. Jadi tiap episode dia tuh lolos terus gitu. Jadi si produser bingung nih ini gimana caranya. Nah, itu menariknya dari novel ini. Jadi ada romance-nya tapi ada kayak menarik gitu, apa sih proses di balik layar gitu dari sebuah program TV. Harus baca. Ada lagi nggak, Din, yang mau diracunin? Ini Mungkin ada satu lagi. ini sebenarnya bukan series sih. Ini ada 3 novel lainnya. Jadi setelah ini yang reality show ini selesai, si stasiun TV-nya bikin reality show lagi macam-macam, nggak cuma tentang dating. Ada yang thriller, ada yang dimana yang tokoh utamanya adalah yang antagonis gitu, macam-macam. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena
belum aku baca. Ini disegel karena memang belum aku baca. Nanti kalau udah aku baca, aku pasti ngeracunin yang lain, pasti. Sekarang mulai yang ini aja dulu, mulai yang apa sih, sederhananya dulu yang ini, yang simpelnya dulu. Thank you, Din. Oke, sekarang boleh ke Gia. Silakan Gia. Kalau aku mau ngeracunin buku ini nih, Sang Rahib. Sang Rahib ini dia buku klasik ya, novel klasik. Dia pertama kali terbit tahun 1796 ya, kalau nggak salah. Judul aslinya Demong. Nah, ini yang aku baca ini versi terjemahan bahasa Indonesianya terbitan Mui Pustaka. Nah, ini tuh dia dibilangnya sih novel horor gotik ya. Jadi memang setting sama latarnya itu emang banyak di biara-biara, di kastil-kastil, dan itu vibes-nya creepy banget gitu. Cuman ada sentuhan romesnya juga. Cuman romesnya itu yang bukan menye-menye, bukan bucin-bucinan gitu sih. Nah, itu ceritanya ini tentang seorang rahib, seorang kepala biara di kota Madrid, namanya Ambrosio. Nah, si Ambrosio ini dia terkenal banget dan dia punya banyak banget jamaah. Pokoknya orang-orang yang dengar khotbahnya dia nih bisa kebawa suasana, bisa sampai nangis-nangis. Pokoknya dia terkenal banget deh. Dan dia tuh dianggap kayak orang suci gitu karena semenjak dia kecil umur 3 tahun si Ambrosio ini udah tinggal di biara dan dibesarkan oleh pendeta-pendeta di sana. Nah, cuman karena si Ambrosio ini sering dielulukan orang gitu ya, dia tuh lama-lama jadi kayak sombong gitu, kayak menganggap dirinya orang yang paling sempurna, diem-diem. Nah, dari situ akhirnya muncullah godaan-godaan setan kan, muncul godaan-godaan setan dan itu yang membuat Ambrosio melakukan hal-hal yang lebih setan daripada setan gitu. Dan itu di situ gregetannya di situ. Jadi pas ini kan novelnya lumayan tebal ya, terus tulisannya juga kecil-kecil banget. Pertama tuh aku kayak jiper banget nih baca ini gitu kan, karena novel klasik gitu kan, udah jiper duluan. Tapi ternyata pas aku baca pertama itu langsung masuk ke ceritanya gitu, dan banyak banget plot twistnya. Bahkan di awal-awal itu udah ada plot twist yang bikin hah, dan itu sampai akhir banget itu kita masih dikasih plot twist yang bikin wah gila, ini maksudnya apa gitu. Dan itu seru banget tuh pokoknya nih. Kalau ada yang bilang novel klasik itu bikin bosen atau bikin ngantuk, baca buku yang ini dijamin bakalan ngegas bacanya. Oke, terus Gia ada lagi nggak buku yang mau diracunin? Aku sih bawa 2 ya, buku satu lagi. Gak apa-apa nih. Kalau buku satu lagi ini dia judulnya The Rules of Magic. Tapi kalau yang ini belum ada terjemahan Indonesianya. Ini tuh dia genrenya lebih ke magical realism ya. Jadi tentang keluarga Owens namanya. Nah, keluarga Owens ini tuh dia keluarga yang misterius banget karena dari generasi ke generasi itu semua keluarganya perempuan, gak ada laki-lakinya. Bahkan kalaupun ada laki-laki itu dari pihak keluar, misalnya kayak suami, tapi itu juga kayak nggak bertahan lama, entah dia meninggal atau tiba-tiba hilang aja gitu kan. Nah, itu nyeritain soal keluarga Owens yang ternyata mereka ini keluarga keturunan penyihir gitu, dan ternyata di keluarga Owens ini ada kutukan turun-temurun. Orang yang jatuh cinta sama keluarga Owens atau sebaliknya si keluarga Owens suka sama seseorang ini laki-laki, dia tuh bakal meninggal, bakal mengalami nasib yang tragis. Jadi di buku yang ini dia berfokus kepada 3 saudara Owens dan gimana cara mereka menyikapi kutukan itu, karena kan yang namanya cinta ya gimana kan pasti orang bakal ngerasain jatuh cinta. Nah, itu gimana mereka. Cuman walaupun ini kedengarannya kayak novel romance, menurut aku sih nggak terlalu banyak romance-nya, justru karena dia lebih banyak nyeritain soal kekeluargaan sama persaudaraannya. Itu bagus banget bukunya. Dan ada ini sequelnya, pernah dijadiin film yang main Nicole Kidman sama Sandra Bullock, judulnya Practical Magic. Ini kalau ini dia sequel dari novel itu. Bagus banget ya pokoknya, favorit aku. Oh iya, thank you. Thank you Gia. Sekarang boleh lanjut dengan Awin. Silakan. Hai, semoga sinyalnya lancar ya ini. Kalau buku yang mau aku rekomendasiin itu, yang pertama Tutur Dedes, yang baru terbit dan kemarin sempat takes a lot of notice dari booktuber, book Twitter, dan bookstagram juga. Kenapa suka sama Tutur Dedes? Karena kita tahu cerita Ken Dedes Ken Arok dari zaman sekolah kan ya, tapi kita nggak pernah tahu kisahnya seperti apa sih, what the story is gitu. Kita cuma tahu sejarahnya, oh Ken Dedes ini adalah istrinya Tengku Ametung, kemudian jadi istrinya Ken Arok, udah sampai situ doang. Dan dari novelnya Tutur Dedes ini kita jadi tahu gitu loh sebenarnya, walaupun ini cuman fiksi ya, kita bisa membayangkan seperti apa sih seorang perempuan dalam pengaruh, bukan dalam pengaruh, dalam pusaran politik
kerajaan Indonesia pada masanya itu seperti apa. Apalagi posisinya saat itu kan Ken Dedes lumayan tinggi ya seorang ratu. Jadi wah banget sih menurut aku. Ada buku lain lagi nggak yang Awin mau rekomendasikan? Ada, dan ini bukunya jadul banget sebenarnya. Dan masih ngomongin tentang perempuan dalam pusaran politik juga. Judulnya My Lady of Cliff. Ini aku baca di skrip, dan ini buku tahun, kalau nggak salah sih terbitnya tahun 1940-an gitu. Indonesia baru merdeka kayaknya. Dan ini cerita tentang istri keempat dari Raja Henry ke-8 dari Inggris. Dan kenapa aku suka banget, emang dari 6 istrinya Henry VIII ini memang aku paling amazed sama Anne of Cliff, istri keempatnya ini. Karena dia satu-satunya istri yang walaupun dicerai, tapi hidupnya tetap mewah gitu, tetap dapat dapat apa ya istilah, dapat tunjangan tahunan, tetap diundang ke acara-acara kerajaan, dan dia hidup jauh lebih lama dibandingkan Henry VIII dan istri-istrinya yang lain. Dan menurut aku, buat aku sih dia itu feminis beyond her time lah gitu, karena dia bisa menjadi salah satu perempuan pada masanya yang tidak menikah dan masih bisa hidup dengan on her own gitu. Oke, thank you Awin. Ya, aku juga mau rekomendasiin buku. Tadi udah disebutkan sama Awin, Tutur Dedes. Aku baru selesai dan aku rekomendasiin juga untuk yang pengen tahu sejarah tentang Ken Arok Ken Dedes, mungkin bisa lebih ngerti dari POV-nya Ken Dedes. Ah, ah. Dan satu lagi ini, Cantik Itu Luka. Ini juga kayaknya dia buku semua umat ya. Udah pada tahu gitu kan. Cuman aku tuh memang baru pertama kali baca karyanya Eka Kurniawan dan baru selesai tuh yang ini. Dan ini tuh aku sampai speechless itu, sampai yang harus perlu proses dulu mikir gitu kan. Gila banget sih emang ini bukunya. Jadi ceritanya tentang Dewi Ayu yang dulunya pelacur zaman penjajahan Jepang, dan dia juga jadi single parent dari pertamanya ada dia punya 3 anak perempuan cantik-cantik, dan anak yang terakhir namanya cantik tapi penampilannya itu kebalikannya dari cantik gitu, tidak cantik. Dan ya ini menceritakan tentang tokoh-tokoh yang di sini itu orang-orang yang berhubungan dengan Dewi Ayu dan anak-anaknya, dan bener kayak kayak loop ya. Jadi dia menceritakan tentang Dewi Ayu yang bangkit dari kematian, terus dia flashback, terus akhirnya kembali lagi menceritakan tentang cantik, dan memang ada hubungannya. um, Genre-nya hisfic, ada magical realism juga, dan ini memang banyak trigger warning-nya. Cuman so far aku bisa menikmati sih, walaupun bahasa itu agak vulgar. Mungkin banyak orang yang nggak gitu nyaman, cuman aku selama membaca buku ini tuh yang ya amazed banget sih sama narasinya Eka Kurniawan, dan dia bisa menciptakan cerita yang begitu kompleks ya dengan tokoh-tokoh yang banyak, tetapi ceritanya benar-benar menarik gitu. Dan ya ini aku rekomendasikan juga kalau ke teman-teman suka dengan history. Tadi Din cuman satu buku sebelumnya belum ceritain. Mungkin bisa kasih TBR nggak? Ada tapi bukunya jauh di situ. Nggak apa-apa. Bukunya judulnya The Flat Share, karya Oke. Beth O'Reilly kalau nggak salah. Aku lagi baca, dan kayaknya kalau yang suka sama Jojo Moyes, terutama yang Me Before You, kayak masih ada mirip-mirip gitu. Soalnya kan settingnya di UK juga. Ini tentang flat share, tentang 2 orang yang berbagi flat apartemen. Jadi yang satu itu dia kerjanya siang, terus butuh tempat tinggal kan malamnya, sedangkan yang satu lagi yang cowoknya perawat, ya kerjanya shift malam, terus siangnya dia di rumah gitu. Jadi mereka gantian. Lebih kayak sharing tempat tidur sih, bukan sharing tempat tinggal gitu. Iya. Dan mereka selama udah deal tuh itu kan, mereka mau nge-sharing, terus mereka nggak pernah ketemu, mereka cuma saling nempel post-it gitu di kulkas, di lemari, misalnya ini rusak nih, ini aku masakin pie gitu atau apa. Dan itu charming banget sih ceritanya, dan itu ceritanya kan lama ya, ini udah baru setahun nih kalau nggak salah, 6 bulan mereka tinggal bareng tanpa ketemu, cuma mungkin apa ya, cuma dengar suaranya atau texting juga jarang. Itu benar-benar soal post it.
terus yang ketemu pasti orang lain gitu. Si cowoknya punya pacar, dia ketemu si yang nempatin flatnya gitu. Jadi si cowoknya tuh cuma dapetin gambaran teman sekamarnya itu lewat orang lain. Jadi kayak gregetan gitu, ini bakal ketemu nggak ya gitu. Terus mereka saling ngebantu, soalnya ternyata kakaknya si cowok ini masuk penjara tapi dituduh gitu. Tuduhan palsu, tuduhan buatan gitu. Jadi saling ngebantu. Itu sih yang aku suka. Dan ya slow burn romance-nya nggak terlalu sih, tapi kemungkinan ada. Nah, dan ini bakal ada seriesnya nanti. Lagi di proses syuting. Kalau yang suka Jojo Moyes kayaknya oke sih. Tapi kayaknya ini nggak akan ada sedih-sedihnya. Mirip Me Before You. Soalnya settingnya UK, jadi aku bacanya yang UK sih. Jadi banyak bahasa Inggris yang versi UK. Boleh lanjut sama Gia. Mungkin lagi baca apa bisa di-share. Silakan Gia. Kalau sekarang aku nih lagi baca ini Susu dan Telur yang Kawakami Mieko, tapi baru awal banget, baru masuk bab 2, jadi belum bisa cerita apa-apa, belum tahu nih ceritanya bakal dibawa kemana. Cuman aku udah banyak lihat ulasan teman-teman lain. Ini tuh bukunya katanya bagus banget tentang perempuan ya, isu-isu perempuan gitu. Jadi tertarik banget, excited deh bacanya gitu. Iya, itu juga ada di TBR aku. Nah, kalau Awin gimana, Win? Silakan sharing TBR-nya. TBR-nya Om, kayak aku sekarang tuh lagi doyan baca yang apa ya, main karakternya tuh perempuan atau yang feminis banget gitu. Sekarang lagi baca ini Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ini kayaknya tuh dulu pada banyak yang baca ya, cuman karena belum ada terjemahannya di Indonesia, jadi aku awalnya males gitu mau baca versi bahasa Inggrisnya. Ternyata di script ada versi audiobooknya, dan emang aku juga lagi nggak ada waktu buat baca yang duduk baca buku gitu. Jadi enak nih bisa sambil di KRL atau di jalan lagi di mana bisa dengerin gitu kan. Itu yang aku nggak dengerin ya jatuhnya. Yang aku lagi dengerin baca sekarang. Sama aku lagi baca biografinya Lady Di, Princess Diana, yang On Her Own Works, yang dulu sempat jadi kontroversial pas pertama kali. Jadi ya emang bacaan aku kayak lebih banyak tentang perempuan sih belakangan. Menarik banget ya TBR-nya. Aku jujur belum baca apa-apa karena aku baru selesai tutur Dedes tuh tadi siang. Dan kayaknya sih aku mau baca Cinderella Addiction, cuman bukunya jauh juga. Jadi kebetulan ada diskusi bareng juga sama Sofa Literasi. Mudah-mudahan aku bisa selesai baca sih weekend ini. Oke, nah udah sekian dulu ngeracunnya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Din, untuk Gia, dan untuk Awin yang udah sharing, udah ngeracun bareng. Dan semoga teman-teman juga bisa menemukan bacaan kalau kalian pengen beli buku ataupun ingin membaca buku, bisa terinspirasi dengan racun-racun yang sudah kita berikan. Oke, terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Happy weekend. Happy weekend. Bye. Bye.